Hipersensitivitas dentin merupakan gigi sensitif dan akar sensitif sebagai nyeri tajam berlangsung lama setelah gigi terstimulus atau nyeri singkat dan tajam yang timbul dari dentin yang terpapar sebagai rangsangan termal udara taktil osmotik atau kimia. Indikasinya adalah gigi dengan resesi Miller kelas 1 dan 2, gigi tanpa abrasi dan afraksi, gigi tanpa karies. Kontraindikasinya gigi dengan resesi Miller kelas 3 dan 4, gigi dengan karies, gigi dengan abrasi dan afraksi, serta gigi dengan kerusakan tulang alveolar. Rencana perawatannya yang pertama, komunikasi informasi efektif serta prosedur perawatan. Komunikasi informasi efektif. Pertama, jelaskan kepada pasien faktor penyebab hipersensitivitas dentin. Kedua, jelaskan teknik menyikat gigi yang benar. Ketiga, sarankan kepada pasien menggunakan pasta gigi yang mengandung potasium nitrat, potasium klorat, serta potasium sitrat. Kemudian rencana perawatan, alat dan bahannya ada handpiece, alat standar, 2 buah kaca mulut, sonde, pinset, masker dan sarung tangan, microbrush, Nirbecken, Depen glass, sodium fluoride, povidone iodine, cotton pellet, serta cotton roll. Macam-macam bahan desensitisasi. Pertama, sodium fluoride, stannous fluoride, strontium chloride, dan potasium nitrat. Prosedur perawatan, persiapan alat dan bahan, persiapan operator, cuci tangan sesuai WHO, menggunakan APD, posisi operator sesuai dengan area gigi yang akan dirawat, pasien diminta untuk berkumur terlebih dahulu dengan povidone iodine. Operator menggunakan semprotan udara untuk melihat sensitivitas gigi atau menggunakan sonde mengelilingi gigi ke arah metodistal melintasi area vertikal dari masing-masing gigi dilihat responnya. Selanjutnya, isolasi daerah kerja menggunakan cotton roll, kemudian gigi dibersihkan dengan kumis, dibilas dengan air, dan dikeringkan dengan semprotan udara. Aplikasikan bahan desensitisasi pada dentin dan permukaan akar yang terekspos dengan microbrush selama 60 detik. Kemudian keringkan dengan semprotan udara. Setelah itu pasien diminta untuk tidak makan selama 1 jam. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang root planning. Apa itu root planning? Root planning adalah proses di mana sisa karang gigi yang berada di sementum dikeluarkan dari akar gigi untuk menghasilkan permukaan gigi yang halus, keras, dan bersih. Indikasi dari root planning yang pertama, preventif periodontik, lalu yang kedua, terjadi keradangan berupa gingivitis dan periodontitis, lalu yang ketiga, mempertahankan kesehatan jaringan periodontal. Lalu kontraindikasi, yang pertama, pasien anak dengan menggunakan ultrasonic scaler, yang kedua, pasien yang memiliki penyakit penular melalui udara seperti tuberkulosis, yang ketiga, pasien yang mengalami abses, yang keempat, kalkulus yang meluas ke daerah apikal, yang kelima, pasien dengan hipertensi tidak terkontrol, yang keenam, pasien hemofilia. Selanjutnya, alat yang digunakan untuk root planning yaitu kuret. Kegunaannya untuk mengambil kalkulus subgingiva. Lalu ciri khas kuret adalah bentuk penampang melintang seperti sendok, ujungnya membulat atau tumpul. Kuret dibedakan menjadi 2 tipe. Yang pertama kuret universal dan yang kedua kuret khusus atau Gracie. Dan antara kuret universal dengan kuret khusus atau Gracie, yang pertama kuret universal dapat digunakan pada semua daerah dan sisi atau permukaan, sedangkan kuret khusus hanya pada daerah dan sisi tertentu. Lalu yang kedua sisi pemotongnya, kalau kuret universal itu ganda, sedangkan kalau kuret khusus itu tunggal. Selanjutnya yang ketiga, kuret universal melengkung ke arah atas saja, sedangkan kuret khusus melengkung ke arah atas dan ke samping. Lalu yang keempat, permukaan mata pisau kuret universal itu tegak lurus terhadap leher alat, sedangkan kalau mata pisau kuret khusus membentuk sudut 60 derajat terhadap leher alat. Memiliki 14 ukuran, nomor 1-4 untuk gigi anterior, 5-6 untuk anterior dan premolar, nomor 7-10 untuk bagian fasial dan lingual gigi posterior, nomor 11-12 untuk bagian mesial gigi posterior, nomor 13-14 untuk bagian distal gigi posterior. Untuk prosedur root planning yang pertama yaitu kuret dipegang dengan menggunakan teknik modified pen grabs. Adaptasi blade ringan pada permukaan akar gigi di mana blade dimasukkan ke dalam junctional epithelium membentuk sudut 45 derajat dan kurang dari 90 derajat. Lalu lakukan stroke tekanan lateral yang kuat dan dilanjutkan dengan stroke yang panjang, berulang dan mengikis hingga permukaan akar halus dan keras.
Lalu, lakukan pengecekan dengan menjalankan explorer atau sonde ke semua permukaan gigi dan akar gigi untuk memastikan semua kalkulus terangkat atau tidak ditemukan lagi permukaan yang kasar. Selanjutnya, poles permukaan gigi dengan menggunakan rubber cups dan pasta poles. Poles dengan mengelilingi permukaan gigi dan mengelilingi permukaan akar gigi.